Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 27 Desember tahun 2025 adalah Pesta Santo Yohanes, Rasul, Pengarang Injil. Yohanes adalah putra Zebedeus dan Salome. Ayahnya, Zebedeus, adalah seorang nelayan dan sementara ibunya, Salome, menjadi salah satu pengikut dalam pelayanan Yesus. Yohanes dilukiskan dalam Injil sebagai seorang pemuda pemberani yang dikasihi oleh Yesus. Dalam bahasa Yunani, Yohanes disebut Epistetios, artinya dia yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dia hadir ketika Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia. Ia juga hadir di saat-saat penderitaan Yesus di Taman Getsemani dan saat penyalibannya. Dari kayu salib, Yesus menyerahkan Maria sebagai ibu kepada kita melalui Yohanes dengan bersabda, "Inilah ibumu." Menurut tradisi, ia tinggal bersama Bunda Maria di Efesus. Di Efesus itulah terdapat makam Yohanes. Sebelumnya, ia pernah ditangkap dan disiksa dengan dimasukkan ke dalam minyak mendidih di Roma tahun 92, namun ia hidup tanpa cedera. Di Via Latina, Roma, di mana peristiwa ini terjadi, didirikan basilika untuk menghormati Santo Yohanes. Yohanes kemudian diasingkan ke Patmos dan meninggal pada akhir abad pertama dengan usia lebih dari 100 tahun. Pestanya dirayakan oleh gereja sejak abad ke-5. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1, ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dengan persekutuan, kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu
supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di depan Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah komitmen dan cinta yang besar akan Yesus. Pada pesta Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang kesaksian seorang murid, yakni Petrus dan Yohanes, yang menyaksikan secara langsung kebangkitan Kristus dalam tanda kubur yang kosong. Amat mustahil pada zaman itu kalau jenazah Yesus dicuri karena ditutup dengan batu dan penjagaan yang amat ketat. Tidak ada lain selain keyakinan bahwa Yesus bangkit, bukan hanya karena kubur kosong, tetapi karena Yesus sendiri sudah mengatakannya bahwa ia akan kembali kepada Bapa dan akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Kisah ketiga orang ini dalam Injil Yohanes, yakni Maria Magdalena, Rasul Simon Petrus, dan Rasul Yohanes mau menampilkan iman kepercayaan mereka yang besar akan kebangkitan Yesus. Selain sebagai rasul, Santo Yohanes juga adalah pengarang Injil, yakni Injil Yohanes, tetapi juga kitab Wahyu Yohanes. Rasul Yohanes adalah saksi hidup akan Yesus Kristus. Dan seperti apa yang dicatat Yohanes dalam suratnya yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan,
Dan apa yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Rasul Yohanes menampilkan diri sebagai murid berkualitas, amat dekat dengan Yesus, hadir dalam seluruh kehidupan Yesus, terutama dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan Yesus. Sebagai murid yang menaruh kepercayaan penuh kepada Yesus, Rasul Yohanes juga yang dipercayakan Yesus untuk merawat dan menjaga ibunya. Saudara-saudariku terkasih, kita umat Allah diundang untuk memupuk keyakinan dan kepercayaan kita yang teguh akan Yesus dan memiliki kualitas hidup seperti Rasul Yohanes pengarang Injil yang menunjukkan kesetiaan, komitmen dan cintanya yang sungguh-sungguh akan Yesus Sang Guru. Kita bisa mewujudkan itu semua dengan menjadi orang Katolik yang berkualitas, mencintai keluarga dan gereja, mencintai doa dan ekaristi, dan pelayanan dalam gereja. Karena seperti kata Yesus, apapun yang kamu lakukan kepada salah satu dari hambaku ini, engkau melakukannya untuk aku. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.